Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 307. Sementara itu, di kantin rumah sakit, suasana yang sebelumnya senyap berubah menjadi riuh oleh suara kaca pecah. Gelas yang sebelumnya berada di pinggir meja tersambar oleh tangan Bu Mahira tanpa sengaja. Bunyi pecahannya membuat semua kepala menoleh. Wajah Bu Mahira pucat, kedua tangannya sempat bergetar. Beberapa pegawai kantin mendekat. Maaf sekali. Saya tidak sengaja, ucap Bu Mahira buru-buru, menunduk, panik dan canggung. Saya akan ganti kerugiannya. Tak apa, Bu, kami yang akan bersihkan. Tidak usah diganti, tenang saja, ucap salah satu pegawai dengan ramah. 45. Namun tubuh Bu Mahira masih bergeming, napasnya tiba-tiba tak beraturan. Ada rasa nyeri yang muncul di dada, tetapi tak sempat dia ucapkan. Hatinya merasa ada sesuatu yang tak beres. Bukan hanya tentang Azarin, seperti ada firasat lain yang mendesak. Sementara di saat yang sama, Din menatap ponsel saat sebuah panggilan masuk. Dia mengerutkan dahi, membaca nama penelepon di layar, lalu menggeser ikon hijau. Halo. Tak sampai 3 detik setelah itu, wajah Din berubah pucat. Apa? Ucapnya lirih, hampir tak percaya. Suara dari seberang telepon terdengar panik, terburu-buru. Din mendadak berdiri dari kursinya. Davian kecelakaan. Gelas di tangannya nyaris tergelincir. Suaranya menggema di ruang kantin yang seketika menjadi senyap. Bu Mahira menoleh cepat, jantungnya seperti berhenti sesaat. Astagfirullah, Din, apa maksudmu? Davian, kenapa Davian? Tanyanya panik. Din tak menjawab. Tangannya sudah mulai menggenggam ponsel lebih erat, matanya berkaca, dan kepalanya perlahan menggeleng seakan tak ingin percaya kabar itu benar. Davian kenapa, Din? Jawab, Nak. Bu Mahira terus menuntut dengan suara gemetar. Perasaannya semakin tak enak. 46. Din tak banyak bicara. Hatinya terlalu penuh untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dia hanya memeluk tubuh ibunya yang mulai gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena kecemasan yang tak terbendung. Din, kecelakaannya di mana, Nak? Davian kenapa? Dia kenapa, Din? Suara Bu Mahira pecah, bergetar di tengah kepanikan. Namun Din tetap membungkam lidahnya. Tak satu pun jawaban keluar dari mulutnya. Dia hanya mempererat pelukannya, membiarkan ibunya menyandarkan bahu dalam ketakpastian. Dia tahu, kalimat apapun takkan mampu meredam ketakutan yang sudah terlanjur menelan sang ibu. Mata-mata di kantin mulai menatap, menyadari ada sesuatu yang salah dari raut wajah keduanya. Beberapa pegawai yang tadi melihat insiden gelas pecah hanya saling pandang, tak berani bertanya. Din, bilang ke ibu, Davian kenapa, Nak? Dia masih hidup. Katakan sesuatu, Din, desak Bu Mahira dengan suara nyaris parau, tetapi tetap, Din hanya menggenggam kedua lengan ibunya erat. Ayo, Bu, kita kembali ke ICU dulu, ucapnya pelan. Suaranya serak, namun penuh ketegasan lembut. Bu Mahira menatap wajah putranya, mencari jawaban di balik sepasang mata yang jelas menyimpang gundah. Dia akhirnya mengangguk perlahan, walau tubuhnya masih limbung. Saat hendak berjalan, Din lebih dulu merapikan jilbab ibunya yang sedikit miring. Tangannya menyentuh wajah Bu Mahira, menyeka bekas air mata yang belum mengering. Jangan menangis, Bu, nanti Alina lihat, bisiknya, lembut namun menghantam relung hati. Dalam sentuhan yang menenangkan itu, Bu Mahira bisa merasakan betapa anaknya yang satu ini menahan banyak luka dalam diam. Wajah Din memang tak menunjukkannya, tetapi dari cara dia menghela napas, dari sorot matanya ada badai yang disembunyikan. Selesai merapikan jilbab sang ibu, Din merogoh dompetnya, mengeluarkan beberapa lembar uang,
lalu meletakkannya di atas meja kasir kantin. "Mas, ini untuk ganti gelasnya tadi," ucap Din. Pegawai kantin cepat mengangkat tangan, menolak. "Gak perlu, Pak. Kami yang bersihkan. Tolong, jangan ditolak." "Anggap saja ibu saya tadi lagi panik," ucap Din pelan, tetapi tak memberi ruang untuk dibantah. Dia menepuk bahu pegawai itu sebentar, lalu segera memutar badan, merangkul ibunya yang masih sesekali menarik napas panjang. Langkah kaki mereka menyusuri koridor rumah sakit yang mulai sepi. Setiap langkah terasa berat, seolah masing-masing membawa beban yang tak kasat mata. Keduanya berjalan dalam diam, menuju ruang ICU, tempat di mana seorang wanita yang mereka cintai masih tertidur dalam sunyi, dan seorang pria parubaya sedang menanti dengan jantung yang nyaris tak kuat lagi memikul kenyataan. Di balik dinding kaca ICU, Pak Argatama menoleh cepat saat melihat bayangan Din dan istrinya mendekat. Namun yang tak dia tahu, badai lain baru saja mengetuk pintu kehidupan mereka. Pak Argatama segera mendekat, disertai wajah yang tampak lebih keras daripada biasanya. "Din, ada yang ingin Papa sampaikan," ucapnya, pelan namun terdengar tegas. Din menoleh pelan, membalas dengan suara yang berat. "Aku juga, Pak. Tapi Papa dulu saja." Pak Argatama menatap anak dan istrinya. Tatapan yang sempat lembut pada Mahira kembali menegang. 47. Saat dia memusatkan perhatian pada ponsel di tangannya, dia menghela napas, lalu merogoh saku jasnya, mengeluarkan ponsel milik Azarin. Dia menyerahkannya kepada Din. "Ini milik istrimu," katanya pelan. "Di dalamnya ada rekaman. Rekaman pertemuannya dengan Alea." Din mengerutkan keningnya. Tangannya perlahan menerima ponsel itu, menatapnya seolah menatap sesuatu yang asing. "Rekaman." Azarin menyimpan rekaman. "Aza tidak pernah bilang apa-apa tentang ini," gumam Din, pelan. Matanya masih terpaku pada benda di tangannya. Pak Argatama mengangguk pelan, sorot matanya tampak gelap. "Karena dia terlalu baik, Nak. Terlalu memilih diam, meskipun dijatuhkan oleh orang yang seharusnya melindunginya." Din mendongak, dan tatapannya berubah tegang. Tadi, Alea menelepon. Mengira Azarin yang akan menjawab. Tapi ternyata Papa yang mengangkat. Lanjut Pak Argatama. "Kamu tahu apa yang dia katakan?" Dia memaki, menyumpahi. Mendoakan agar Aza merasakan sakit yang sama. Menginginkan Aza kehilanganmu juga, sama seperti yang dia rasakan. Seolah hidup Aza tidak cukup menderita. Bu Mahira membekap mulutnya. Wajahnya pucat, matanya membelalak tak percaya. Kenapa Alea bisa berkata seperti itu? Lirih Bu Mahira. Karena Davian memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka dan kembali ke Mesir, jawab Pak Argatama, suaranya pun tampak berat. Dan Alea buta oleh amarah. Dia menyalahkan Asa. Katanya Davi berubah pikiran karena Asa sakit. Alea merasa dikhianati, merasa kalah. Din mengepal tangannya begitu keras hingga buku jarinya memutih. Wanita ular itu benar-benar tidak tahu diri, desisnya geram. Sekalipun lidahnya mengaku berubah, hatinya tetap hitam. Tidak pernah puas, tidak pernah cukup. Sejak dulu, Aza hanya ingin satu hal, dikasihi oleh kakaknya sendiri. Matanya mulai memerah. Dulu Aza bisa saja mempertahankan pernikahannya dengan jenderal. Tapi karena Alea terus mengancam, dengan bunuh diri, bahkan ingin membunuh Aza sendiri, dia akhirnya memilih mundur. Dia menceraikan jenderal, hanya agar Alea bisa bahagia. Tapi lihat sekarang, bahkan ketika Aza sudah mengorbankan segalanya, masih saja jadi sasaran iri. Pak Argatama mengangguk, tatapannya kosong menatap lantai. Papa juga kaget.
Papa kira Alea tidak akan tega menyakiti saudarinya seperti itu. Dan sekalipun dia benar-benar melakukan itu demi memuaskan egonya, setidaknya kita harus memberikan kesempatan. Tapi ternyata, kesempatan itu tumbuh jadi penyakit, dan akhirnya menular ke semua orang di sekitarnya. Tabiat memang tidak bisa dipoles. Sekalipun wajah bisa dirias, luka dalam hati tidak bisa disembunyikan selamanya. Pak Argatama memejamkan mata sejenak. Papa pikir Alea hanya butuh cinta. Ternyata, dia butuh lebih dari itu, pengakuan, penguasaan, pembenaran. Dan sekarang dia ingin menyalakan apinya pada satu-satunya orang yang tidak pernah berniat menyakitinya. Din menatap Azarin dari balik kaca jendela. Dia yang sekarang diam dan lemah ini, pernah menahan luka yang tidak kita lihat. Tapi Papa, Ibu, dan aku, semua terlambat menyadari. Dan sekarang, semua luka itu sudah menjadi nyeri yang tak bisa disembuhkan dengan sekadar pelukan atau kata maaf. 48. Di sudut ruangan, hanya suara tangis Mahira dan tarikan napas berat dari Pak Argatama yang terdengar. Aku gak tahu berapa banyak kalimat kotor yang Alea katakan pada Aza. Tapi selama ini, Aza tidak pernah menceritakan lukanya. Bahkan saat Alea di penjara, Azalah yang tak hentinya memohon agar dia mengusahakan membebaskan. Deang, segala cara kulakukan, demi Alea bebas, tapi ujungnya wanita itu tak pernah melihat siapa yang berjuang di baliknya, dia hanya tahu menyakiti saja demi egonya. Din mengusap wajahnya dengan satu tangan. Lalu, seakan baru teringat sesuatu, Din menyimpan ponsel Azarin, dan menarik napas panjang, menatap kedua orang tuanya dengan tatapan terguncang. "Pak, Bu," katanya pelan. Pak Argatama menatap Din dengan intens, begitu juga Bu Mahira. Din menelan ludah sejenak. "Aku harus kasih tahu sesuatu," dia menelan ludah, lalu menatap wajah ayah dan ibunya bergantian. "Ada seseorang yang menghubungi aku tadi, saat kita di kantin," katanya pelan, suara tercekat. "Seorang perempuan, aku tidak tahu siapa dia. Tapi dia bilang, Davian mengalami kecelakaan. Mobilnya menabrak pembatas jalan tol. Dan sekarang dia sedang dirawat di rumah sakit Jakarta." Sejenak, waktu terasa berhenti. Bu Mahira langsung menutup mulutnya, tubuhnya tersentak pelan. "Astagfirullah." Suara gemetar seperti pecahan kaca. Tangannya bergetar hebat, dan air mata langsung tumpah tanpa bisa ditahan. Dia merunduk, menangis terseduh sambil memegangi perut dan dadanya, seolah kesakitan. "Ya Allah, pantesan perasaanku tidak enak sejak tadi." Namun bukan tangisan sang ibu yang membuat Din tercekat, melainkan reaksi sang ayah. Pak Argatama terdiam sejenak. Matanya kosong, wajahnya pucat seketika. Jantungnya seperti dipukul keras dari dalam. Kedua kakinya goyah, dan seketika tubuhnya hampir terhuyung jatuh ke lantai. "Pak!" Din spontan meraih lengan ayahnya, menahannya agar tidak roboh. Pak Argatama memegangi dadanya, matanya membesar. "Davian, tidak mungkin, Nak. Itu pasti salah informasi." Din hanya diam, tak ingin lagi membebani orang tuanya dengan kabar yang lain. Tubuh Pak Argatama membungkuk, seperti menahan sakit yang menghunjam langsung ke jantungnya. "Papa, tadi siang baru saja memarahinya. Papa usir dia siang tadi." Suara Pak Argatama pecah, tak seperti biasanya. Wibawa yang selama ini membalut tubuhnya luruh, digantikan penyesalan yang begitu dalam. Dan sekarang dia, celaka. "Tenang, Pak, tenang dulu," ucap Din, berusaha menenangkan meski hatinya sendiri tak kalah kacau.
Namun Pak Argatama menggeleng dengan mata yang memerah. Papa yang memintanya pergi. Dengan suara tinggi. Dia menunduk, diam. Papa kira dia hanya akan pulang ke rumah merenungi kesalahannya dan akhirnya menemuimu kembali. Ternyata dia ke Jakarta seorang diri. Bu Mahira yang mendengar itu langsung menangis makin keras, wajahnya basah dan lehernya gemetar. Ya Allah, lindungi anakku, kumohon. Din menggenggam tangan ibunya, lalu kembali menahan tubuh ayahnya yang masih tampak limbung. Wajahnya berusaha tenang, tetapi matanya menyimpan badai. 49. Tenang dulu, kita belum tahu seberapa parah kondisinya. Tapi dia masih hidup, Pak, dia masih di rumah sakit, itu tandanya masih ada harapan, ujar Din, mencoba berdiri tegar. Pak Argatama menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya parau, penuh sesal. Dia satu-satunya anak yang tak pernah Papa bentak, dan hari ini justru Papa. Din menarik napas panjang, lalu menggenggam tangan ayahnya. Kita harus kuat sekarang, Pak. Papa harus ke Jakarta sekarang. Papa ingin melihat kondisi anak itu. Seru Pak Argatama dengan suara bergetar, tangan kanannya kembali menekan dada, seolah detak jantungnya tak sanggup menampung beban yang tiba-tiba menggunung. Din langsung refleks memegang lengan ayahnya, menggenggamnya erat untuk menghentikan langkah yang baru saja akan diambil. Sorot matanya khawatir, tubuh ayahnya tampak begitu lelah, dan napasnya tak lagi setenang biasanya. Jangan, Pak, jangan sekarang, ucap Din pelan, namun tegas. Pak Argatama mengerutkan kening. Tapi itu anak Papa juga, Din. Papa harus tahu keadaannya. Bagaimana kalau... Aku tahu, Pak, potong Din cepat, kali ini nadanya lebih dalam. Aku tahu Papa cemas. Tapi kondisi Papa juga sedang gak baik. Aku lebih takut kalau terjadi sesuatu pada Papa di jalan. Apalagi sopir lagi cuti. Papa mau nyetir sendiri ke Jakarta dalam kondisi begini. Pak Argatama terdiam. Tak ada lagi langkah yang dia ambil. Hanya napas berat yang mengalir di sela-sela bibirnya yang mulai memucat. Din menggenggam lengan ayahnya lebih kuat, seolah ingin menyalurkan tenang ke dalam tubuh pria yang dulu selalu menjadi tiang kekuatannya. Biar aku saja yang ke sana. Aku yang ke Jakarta, Pak. Papa dan Ibu cukup tunggu kabar dari aku. Lanjut Din mantap. Pak Argatama memalingkan wajah ke arah ICU. Tatapannya redup, namun masih menyimpan kilatan luka dan tanggung jawab yang belum selesai. Istrimu butuh kamu di sini, nak. Biar Papa saja yang... Din menggeleng sambil menyentuh lengan ayahnya, lembut namun menahan. Justru karena itu, aku percaya Papa dan Ibu bisa menjaga Asa dan Alina di sini. Aku tahu kalian gak akan tinggal diam. Tapi biarkan urusan Davi aku yang tangani. Papa tenang saja, jarak Sukabumi Jakarta itu dekat. Aku akan langsung kabarin begitu sampai. Bu Mahira, yang sedari tadi hanya diam sembari menangis, akhirnya bicara. Benar kata Din, Pak. Kondisi Papa sedang tidak baik. Jangan memaksakan diri. Pak Argatama menunduk pelan. Keheningan sesaat menyelimuti mereka. Lalu, pria parubaya itu mengangguk pelan. Ya sudah, tapi kamu harus hati-hati, Din. Jangan ngebut. Jangan sampai ada hal buruk terjadi lagi. Maafkan Papa, karena harus merepotkan kamu lagi. Din tersenyum tipis dan menggeleng. Tak ada anak yang merasa direpotkan oleh orang tuanya, Pak. Justru ini cara aku membalas segala yang Papa dan Ibu lakukan buat Kani. Pak Argatama menatapnya dengan sorot mata sendu, mengandung kebanggaan dan kesedihan yang bertubrukan di dalam dada.